menyaksikan tadi. Coba kasih pendapat apa yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, silakan yang menemukan bisa cepat aja. Dari kisah itu apa sih? Sangat menarik kalau kita lihat ya. Langsung aja ya dari Pak Erwin. Coba kalau ditunggu-tunggu nanti semua dia berpikir terlalu lama ya. Apa yang didapatkan kita bahas bersama-sama ya. Pentingnya bersikap jujur. Jujur ya, jadi kejujuran. Oke. Dari Devi? Jadi sekilas saja lihatnya dia ngambil gelang itu, maksudnya ngambil barang yang bukan miliknya. Oke. Jadi jangan mengambil yang bukan milik ya. Oke, Ibu? Mungkin kalau dari saya harus sama mengambil Ya, jangan ngambil punya orang lain. Lanjut, Ina. Tapi karena dia lihat itu adalah barang berharga, jadi dia ambil tanpa memikirkan ke depannya. Ya. Oke. Pikirnya berharga gitu aja ya. Oke, dari Oma? Iya. Kalau dari saya itu Jangan mengingini. yang bukan. Oke. Ibu Emma? Mengambil barang yang bukan milik, akhirnya menyesal. Iya. Oke. Dari Ibu Selvin? Belum, baru ya. Andi? Kejujuran. Iya. Ibu? Bu Mayun? Bu Mayun ya? Betul itu ya? Iya. Saya kira ada di sebelahnya lagi, tidak ada. Dari Bu Mayun? Yang mengingini barang yang Hmm. bukan milik sendiri. Ya. Jangan begini. Dari Erdi? Sama ya? Iya. Bu Moni? Jangan kamu. Bu Pendeta? Ya, awalnya dilihatnya dia bagus ya. Memang tadi dia bukan miliknya tapi diambil dan langsung dipakai. Dia awalnya merasa senang, bangga, ini kan barang mahal dan dipamerkan ke teman-temannya. Tetapi dia tidak memikirkan apa akibat dari keserakahan dia termasuk serakah karena bukan miliknya dipakai. Dan akhirnya itu mengikat hidupnya. Ketidakjujurannya itu membuat dosa dan dosa itu mengikat dia ya dengan satu sampai ketika dibiarkan itu dia nggak bisa melepaskan sendiri, harus ada orang yang membantu melepaskannya. Itu dia berusaha melepaskan tapi tidak bisa, justru malah semakin banyak yang mengikat tangannya itu tadi. Jadi ketika kita tidak jujur dan kita tidak menyelesaikan dengan baik, maka itu akan mengikat hidup kita. Dan sepertinya kita baik-baik, ternyata sebenarnya kita tidak baik. Karena gitu tadi kan ditutupin kan, ketika jalan ditutupin karena malu, dan jalannya pun akhirnya kan bunyi kerenceng, orang pada melihatnya. Nah seperti itu. Jadi setiap sesuatu yang tidak kita bereskan dalam hidup kita, hati-hati, itu bisa mengikat kita dan kita sulit lepas kalau kita berusaha melepaskan diri, tidak mampu, tidak bisa. Iya. Jadi kisahnya kan dia pergi ya. Dan dilihat tadi gelang itu bagus, mahal ya. Dan dia mengingini. Kemudian dia pakai. Waktu satu gelang itu bagus nggak? Membahagiakan dia ya. Tapi dia bangga ke yang lain, saya punya loh, saya punya. Padahal itu barang curian kan. Bisa orang lain tidak tahu kalau itu curian. Tapi dia mencoba menutupi. Tapi ketika tambah lagi, ya gelang itu tambah lagi, kira-kira membahagiakan dia atau menyiksa dia? Menyiksa dia. Nah cara dia mengatasi supaya dia tidak tersiksa apa? Menutupi ya. Nah ini menutupi, tapi bisa nggak dia menutupi selamanya? Tidak.
bahkan semakin bertambah. Kemudian dia coba menggergaji, memotong dengan usahanya, nggak bisa juga. Nah, solusinya apa? Kalau kita lihat tadi, yang dari tayangan tadi, dari Bu Mayu, Dia kembali ke tempat dia mengambil. ya menyadari kan, dia sadar, wah ini kesalahan dia, dan kembali. Nah, apa yang terjadi setelah dia kembali? Gelang itu, ya yang tadi banyak itu lepas, dan yang satu itu pun yang aslinya kembali ke tempat itu. Jadi banyak hal pelajaran penting kita dapat. Pertama, waspada kita tergoda ya dengan hal-hal yang kelihatan bagus. Bahkan untuk itu kita terjebak kepada kebohongan. Pasti pernah kita lakukan, mengalami. Nah, tapi waspada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan tergoda untuk itu, ya. Jadi kalau tetangga sebelah beli motor baru, kita nggak perlu harus punya seperti itu dengan cara menghalalkan segala cara. Amin. Ya, kita berkata puji Tuhan dia sudah bisa beli motor baru. Nggak usah jadi iri hati. Ya, kalau pelayan-pelayan Sinam tidak ada yang iri hati ya. Dia kalau tetangganya, temannya diberkati, dia ikut bahagia ya. Walaupun yang diberkati itu agak sombong dikit, tapi nggak masalah ya. Ada amin? Mentang-mentang sudah bisa beli ini, gaya jalannya, nggak pengaruh. Ya, kita nggak pengaruh. Yang benar, nggak ngomongin ya. Nah, jadi waspada, kelihatan indah, tapi itu menjadi jebakan, ya. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut itu akan membahayakan. Ya, membahayakan. Kemudian akan mencoba menutupi dosa dengan dosa. Ya, akan selalu begitu. Hari berganti hari. Nah, begitu lama dia untuk mengakui kesalahannya. Nah, inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Selama kita tidak mengakui kesalahan itu, ya selama itu kita menderita. Ya. Puji Tuhan, ya dia menyadari dan kembali ke tempat semula, ya. Dia mau mengembalikan, niatnya sudah baik dan mengakui kesalahan itu kan, dan dia terlepas, dia bebas. Kira-kira setelah dia lihat, kan terakhir tinggal satu itu udah lihat, mau ngambil lagi nggak dia? Ya, jadi satu kebodohan kalau diambil lagi, sudah lepas dari cengkraman itu, ya masa kembali lagi. Jadi kalau kita sudah lepas dari tabiat lama, ya cengkraman kuasa gelap, cengkraman dosa, perbuatan-perbuatan dosa, jangan pernah kembali lagi. Walaupun ya dia menggoda, dia pasti menggoda. Ya, saudara kita sekalian, Bapak Ibu akan selalu digoda oleh ya hal-hal yang menarik ya, dunia, ya. Tetapi kita harus berani ya membentengi diri kita. Jadi kesalahan apabila kita tidak menyelesaikan sesuatu yang harus kita selesaikan, itu hanya akan membuat kita rugi. Tapi pertanyaan begini, bisa nggak melayani tetapi tidak membereskan? Bisa, karena orang lain tidak tahu. Dia tadi kan butuh kerja aja. Ya, orang lain tidak tahu, tapi lama-lama akan tahu. Akan terganggu juga orang lain ya. Orang-orang yang dilayani tadi jadi terganggu. Jadi kalau kita pelayan-pelayan Tuhan nggak beres, sebenarnya yang kita layani terganggu. Ya, nah misalnya kita melayani hari Minggu, kita paling tidak berjuang lah ya, mempersiapkan diri supaya jemaat yang datang itu diberkati. Jadi kalau kita itu sebabnya doa persiapan ya, pembekalan. Artinya kita mau benar-benar mau melayani Tuhan, maka efeknya adalah ketika ibadah, ketika kita melayani, yang lain akan diberkati Tuhan. Jadi mereka akan senang. Tetapi kalau kita asal-asalan, ya mungkin berbuat sesuatu yang ya tidak benar, maka ketika kita melayani, semua akan kacau. Ya, pelayanan itu akan kacau. Jadi kita harus memberesi diri. Nah, ada beberapa hal yang harus kita koreksi sebagai pelayan Tuhan ya.
kemarin kami sangat diberkati dalam satu seminar dan ternyata ada pemimpin pujian, ya pelayan-pelayan Tuhan yang hidup di dalam dosa. Ada ditanya seorang pemimpin pujian yang hebat, ternyata dia hidupnya ya homo. Dan setelah ditanya, ya pemimpin pujian bagus, tanya, saya sebenarnya mau keluar tapi nggak bisa. Dia bilang, kenapa dia mau keluar nggak bisa? Kemungkinan usahanya sendiri, kayak tadi dia mau keluarkan, ya tidak memberesi dirinya. Nah kalau ya tidak kita bereskan diri kita dulu di hadapan Tuhan, ya semua akan susah ya, sulit. Jadi melepaskan gelang-gelang tadi dengan kekuatannya sendiri dia nggak bisa, bahkan semakin bertambah. Nah ini satu kisah nyata. Kemarin baru beliau menyampaikan, seorang hamba Tuhan, ya dia melayani dan ternyata di pelayan-pelayan Tuhan di gereja itu ya bisa seperti itu, menutupi. Tapi seberapa jauh kita bisa menutupi? Jadi jauh lebih baik kita membereskan diri. Nah pemberesan diri itu terus menerus. Amin. Karena kita dibaharui. Mungkin karakter apa ya yang mau kita baharui ya? Hari ini kita ingat, oh saya harus di bidang ini. Nah satu lagi, supaya kita tidak jadi batu sandungan pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita melayani, kita harus fokus terlibat dalam pelayanan itu. Satu contoh misalnya begini ya, pemimpin pujian, singer, pemain musik, ketika mereka mengambil bagian pelayanan sepertinya wah konsentrasi banget, fokus. Tapi setelah pas firman Tuhan, mereka tidak fokus ibadah. Ya, ini di gereja banyak ya yang ditemukan seperti itu. Jadi mereka asik di belakang dan tidak konsentrasi mengikuti ibadah. Jadi gini, hanya mau membawa orang lain untuk ibadah. Nah, sementara ya apa? Ada. Sementara pelayanan ini ya kita sendiri harus di dalam. Nah, ini kalau terus berulang-berulang, ya mungkin ada yang harus dibereskan. Nah, jadi supaya kita benar-benar diberkati Tuhan melalui pelayanan kita. Nah, jujur karena manusia lama kita, ya sebelum kita bertobat kan, kalau diceritain, wah luar biasa ya, kacau balau ya, betul ya Bapak Ibu? Ada amin? Amin mengakui kekacauan itu maksudnya, bukan mengaminkan itu enggak, tapi mengakui bahwa dulu kita ya kacau. Ya, tetapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita benahi diri kita. Jadi namanya perubahan karakter. Jadi pertama tadi jangan tergiur. Jadi ada orang-orang yang mau melayani ya hanya ingin nama. Nah, satu contoh kita akan baca firman Tuhan ya. Mari kita melihat peristiwa Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Kita buka ayat 1, saya baca ayat 2, Bapak Ibu Saudara membaca. Peristiwa Ananias dan Safira. Udah menemukan? Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Setelah istrinya, dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kedua rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, lembaga itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, maka hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau mencatatkan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengambil mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi melumpurnya.
Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah padaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu berbalah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan Yesuslah namanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan membunuhnya di samping suaminya. Bersama-sama. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, kita lihat persoalan utama di sini adalah mereka berbohong ya, bersepakat berbohong. Jadi bukan masalah pemberian itu. Maka dikatakan begini, ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi persoalannya mereka jual tanah, kemudian sepakat suami istri. Kita katakan hasil penjualan kita sekian. Padahal nggak segitu. Nah, ini mereka berbohong. Nah, mereka mau cari nama. Kalau kita lihat dalam peristiwa ini, mereka mau menunjukkan nama mereka, bahwa mereka ikut menyumbang. Ya, dalam konteks pelayanan sebenarnya, mereka mau supaya kan satu, setiap orang yang menjual, membagikan, saling berbagi. Jadi supaya Ananias dan Safira ini terkenal memberi. Terus mereka bilang begini, oh sudah kami jual tanah dengan harga sekian loh. Padahal nggak harga segitu. Padahal nggak diharuskan juga mereka. Ya nggak memberi juga nggak masalah sebenarnya. Tetapi persoalannya mereka bilang kami serahkan semuanya. Padahal enggak. Kalau mereka mau jujur, ya sebagian hanya bisa kami persembahkan, tidak ada masalah. Atau tidak dipersembahkan pun tidak ada masalah. Jadi persoalannya di situ adalah mereka ya berbohong. Apa keuntungan mereka? Ya berbohong. Ya dengan nanti orang berkata, wah ya Pak Ananias dan Ibu Safira mau persembahkan seluruh loh, hartanya loh, hebat loh. Jadi supaya cari nama ya. Jadi mesti ada keuntungan yang mereka ambil, tapi itu salah. Dan ternyata suami istri ini sepakat untuk berbohongannya ya. Sebenarnya suami istri harus bersepakat, tapi jangan sepakat berbohong. Ada amin? Jangan hanya suami istri ya, kita sebagai pelayan juga harus sepakat, tapi jangan sepakat berbohong. Coba katakan kiri kanan, jangan sepakat untuk berbohong. Iya. Kebohongan itu harus kita sepakat memeranginya. Nah, jangan. Nah, kemudian akibatnya sama ya, baik Ananias dan Safira. Nah, sebenarnya begini, dalam ilustrasi yang kita lihat tadi, ya itu akan bisa membunuh dia kalau dia nggak bertobat. Nah, Ananias dan Safira tidak bertobat. Ketika Safira datang istrinya itu, Petrus bilang, apakah benar dengan harga sekian? Ya benar. Oh, bohong lagi. Jadi akibatnya mati. Jadi garis akhir kebohongan, dosa yang tidak terselesaikan itu hanya akan membawa manusia itu hancur. Setuju ya? Amin. Pasti itu firman Tuhan katakan. Jadi solusinya adalah satu, selesaikan secepat mungkin. Tapi ini kan tidak mudah. Jujur. Ya, salah seorang dosen kami berkata begini, kalau ada orang yang sudah minta maaf, tolong terima maafnya itu. Sebab untuk dia minta maaf aja, itu udah susah loh. Seseorang itu mau mengakui kesalahan itu pergumulan loh. Jadi kalau dia sudah menang dan sampai berkata, ya maafkan saya salah, udah terima. Karena untuk dia bisa ngomong begitu, dia bergumul itu. Betul atau betul? Saudara, Bapak Ibu pernah salah? Pernah berdalih dan tidak minta maaf? Pernah kan? Tapi sekarang nggak lagi ya. Sekarang kalau salah langsung iya saya salah begitu ya.
Ada amin? Atau cari kambing hitam? Kenapa nggak kambing putih ya? Kambing hitam kasihan ya. Padahal kambing hitam santai-santai aja tuh. Ya, cari kambing hitam. Nah, jadi ini kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus gereja, ya nanti calon-calon pengurus, mari karakter kita terus dibaharui. Nah, salah satu ya tadi dalam ilustrasi ini memang perlu kita kikis ya. Maka firman Tuhan katakan iya kalau ya, tidak kalau tidak, selebihnya dari iblis. Nah, banyak pelayanan hancur, yaitu tadi ketidakjujuran. Jadi gini, saya pun akan susah melayani seseorang kalau dia nggak jujur. Ya, misalnya dia bilang, saya butuh sabun mandi karena saya mau mandi. Padahal dia sebenarnya bukan mau mandi, dia sedang lapar. Akhirnya saya kasih sabun mandi, tepat nggak? Dia lapar. Kenapa nggak jujur, Pak Pendeta, saya lapar? Kalau dia bilang saya lapar, masa saya kasih sabun mandi? Enggak dong, saya kasih nasi kan, makanan. Jadi kadang-kadang kita tidak jujur sehingga kita tidak dapatkan hasilnya. Nah, kalau kita jujur, maka kita akan dapat hasil. Nah, Bapak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan, kita belajar dalam bagian ini. Nah, kita sharing dulu. Kalau ada pertanyaan silakan seputar firman Tuhan yang kita baca dan juga ilustrasi tadi, atau masukan atau pengalaman ya yang akan menjadi berkat bagi kita. Ya, jadi beberapa hal kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang selama ini menjadi batu sandungan, mungkin ya kita sudah dengar, kalau memang itu iya, oke, saya dari batu sandungan, kita harus memberi diri untuk menyelesaikannya. Ya, maka pelayanan kita akan semakin cemerlang, murni ya. Jadi Rasul Paulus pernah berkata begini, ketika dia melayani, dia berjuang supaya dia sendiri tidak ditolak oleh karena kelakuannya, supaya pemberitanya itu tidak mentah karena kelakuannya. Jadi maka dikatakan kita harus menjaga diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Baik, saya kasih ruang tanya jawab dulu buat kita. Silakan. Ya, biasanya kalau ada ruang tanya jawab tidak ada ya. Ketika ruang tanya jawab ditutup, baru ada pertanyaan ya. Begitu. Ketika kita udah mau pulang, enggak ya. Ada masukan, silakan masukan boleh. Ya, atau kita sama-sama merasa ini kena juga kita ini gitu ya. Oh iya. Ada mau kasih masukan silakan. Kalau ada boleh, enggak apa-apa. Kita jangan tegang-tegang banget ya. Atau dari Ibu Pendeta dulu barangkali. Tambahan? Cukup? Oke, cukup semua? Jadi intinya apa? Selesaikan masalah ya. Ya, jadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang pernah kita lakukan, kita harus bereskan. Ya, ini perjuangan. Mari bersama-sama kita berjuang sehingga pelayanan kita ya menghasilkan buah-buah yang lebat, dan kita sendiri sebagai pelayan Tuhan akan diberkati ya, pasti akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita terus siap melayani Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Ibu Pendeta pimpin kita untuk doa. Ada doa suku dari masukan. Cara masuk intanya gimana? Enggak ya. Mau yang itu dulu atau? Cobain suku kampung Bisu di Buleleng. Bukan yang kemarin? Ya, yang kemarin ada. Iya.